السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جماعة Jumat rahimakumullah. Di antara nikmat yang Allah tabaraka wa taala sebutkan di dalam surah Ar-Rahman, di mana Allah tabaraka wa ta'ala memulai ayat ini dengan namanya yang agung, yaitu Ar-Rahman. Zat yang memiliki rahmat yang sempurna. Maka yang pertama kali Allah ta'ala sebutkan adalah Allamal Quran. Di dalam surah Ar-Rahman begitu banyak nikmat yang Allah ta'ala sampaikan kepada kita, yang zahir, yang batin. Sampai 31 kali Allah Ta'ala mengulang ayat Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan kalian yang mana yang kalian dustakan. Allah Ta'ala mengawali dengan Ar-Rahman, menunjukkan bahwa seluruh nikmat itu yang kita rasakan hari ini ikhwan adalah merupakan pengaruh, konsekuensi dari sifat Allah rahmat. Sifat Allah yang memiliki rahmat yang sempurna. Maka ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum, inilah nikmat yang agung yang pertama kali Allah sampaikan kepada kita, Al-Quran. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika datang dari Irak, harta rampasan perang didatangkan ke kota Madinah. Ia keluar bersama maulanya. Dia menghitung begitu banyak onta yang didatangkan. Lalu beliau mengatakan alhamdulillahi ta'ala. Sang maula mengatakan, hadza min fadlillahi wa rahmatih. Kata Umar bin Khattab mengatakan, kadzabta, kau dusta. Laisa hadza, kata bukan ini rahmat dan karunia Allah. Innama alladhi yaqul, kecuali tidaklah rahmat dan karunia itu, kata beliau membaca ayat ini dalam surah Yunus ayat 57-58 Allah Ta'ala sebutkan, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, karena karunianya, fadlullah, wa rahmatihi, dan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, hendaklah dengan nikmat dua itu mereka hendaknya bergembira. Itu lebih baik daripada harta yang mereka kumpulkan. Sahabat Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala dan turjumanul Al-Quran Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menafsirkan bahwasanya makna fadlullah di situ adalah Al-Quran. Yakni dengan Al-Quran hendaknya kita bergembira atas nikmat ini. Dan nikmat ini lebih besar, lebih agung, lebih baik dibanding harta yang didatangkan di kota Madinah waktu itu. Ayat sebelumnya Allah Ta'ala sudah sebutkan, Ya ayyuhan nas, surah Yunus ayat 57. Qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Hei manusia, telah datang kepada kalian
pengajaran, pelajaran, penasehat, nasihat dan pembelajaran kepada kalian. Mau'izah. Wa syifa'un lima fis sudur, dan obat penawar yang ada di dalam dada. Wa hudan, dan hidayah, petunjuk. Wa rahmah, dan juga rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Lalu setelah itu Allah Ta'ala akan kul bifadlillah, katakanlah wahai Muhammad, hendaklah karena karunia Allah, yaitu Al-Quran. Wa birahmati, dan rahmatnya, yaitu ilmu-ilmu. Ada yang mengatakan maknanya adalah dinul haq, al-huda wa dinul haq, petunjuk dan agama Allah yang mulia ini. Maknanya tidak ada yang bertentangan. Tapi diantara makna fadlullah adalah Al-Quran yang hari ini kita miliki. Ya ikhwa a'azzani Allah wa yakum. Inilah nikmat yang harus kita syukuri. Al-Quran Allah Ta'ala sebutkan sebagai rahmat. Sebagai bentuk kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita. Sebagai petunjuk keselamatan. Sebagai kitab yang memberi petunjuk kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surah Al-Isra. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus, paling kokoh, paling kuat. Jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Kemudian juga di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Ibrahim ayat 1. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minal zulumati ilan nur biizni rabbihim. Kata Allah Azza wa Jalla, Alif Lam Ra, inilah kitab yang kami turunkan kepadamu, litukhrijan nasa, agar dengan Al-Quran kau keluarkan manusia dari az-zulumat, kegelapan. Gelapnya kehidupan manusia, akhlak yang moral yang buruk, kesyirikan di mana-mana, moralitas sangat rendah. Maka Al-Quran merupakan sarana mengeluarkan manusia kepada ilan nur, kepada cahaya tauhid, cahaya Islam, cahaya kebaikan. Ila siratil azizil hamid. Kemudian juga ayat-ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sungguh benar-benar kami turunkan kepadamu Al-Quran, kitab, di dalamnya ada zikrukum. Makna tafsir, makna fihi dzikrukum, fihi sa'adatukum, fihi syarafukum. Di dalamnya ada kemuliaan bagi kalian, ada kebahagiaan bagi kalian. Afala ta'qilun, kenapa kalian tidak berakal? Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kata Allah SWT, kami tidak menurunkan Al-Quran agar kau susah, agar kau sengsara. Dalam tafsir disebutkan ailiyas'ad, agar mereka bahagia. Maka ikhwan a'azzani Allah wa iyyakum, inilah mukjizat abadi. Dulu ketika laut terbelah hanya bisa dilihat oleh Bani Israel dan kaumnya. Ketika ada onta keluar dari batu hanya bisa dilihat oleh kaumnya Nabi Saleh. Ada burung yang bisa dari tanah liat bisa terbang, bisa jadi hidup. Hanya dilihat, ada hidangan jatuh dari langit, dilihat oleh kaum Bani Israel, kaumnya Nabi Isa alaihissalam. Mukjizat itu sudah selesai. Tapi ada mukjizat yang sampai hari kiamat bisa disaksikan. Itulah Al-Quran. Dan di dalamnya Allah Ta'ala sebutkan ada berisi tentang syarafukum sa'ad fihi dzikrukum. Di dalamnya ada pokok-pokok kebahagiaan dan keselamatan kalian. Oleh karena hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, sayangnya sebagian kita berpaling dari kitab ini. Padahal Allah Ta'ala menjanjikan di dalamnya ada petunjuk kepada yang lebih kuat, yang lebih lurus. Al-Quran berisi tentang konsep akidah yang paling murni, paling bersih, paling masuk akal, sesuai dengan fitrah. Al-Quran berisi tentang syariat, larangan dan perintah. Perkara-perkara yang keji dilarang, perkara-perkara yang baik diperintahkan. Di dalam Al-Quran ada akhlak-akhlak yang terpuji dan melarang kita dari akhlak-akhlak yang buruk. Petunjuk kepada jalan yang paling kuat, saudaraku. Sayangnya, sebagian kaum muslimin berpaling dari Al-Quran. Makanya Nabi SAW pernah mengadu kepada Allah Jalla wa'ala mengenai sikap kaumnya yang mengabaikan Al-Quran. Wa qala ar-rasulu, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sang Rasul berkata, yang Nabi SAW,
Syakwal azim, kata para ulama, ini aduan, keluhan yang agung. Nabi kita mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa yang mereka diadukan? Kaumnya yang menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang mahjur, ditinggalkan. Mereka ada yang tidak beriman kepada Al-Quran, termasuk yang meninggalkannya. Dan juga termasuk mereka yang beriman kepada Al-Quran, tapi mereka menghajrul Quran. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan di antara ciri atau bentuk hajrul Quran adalah hajru sima'i, tidak mau mendengarkan Al-Quran. Kapan terakhir kita mendengarkan Al-Quran? Jangan baca dulu, mendengarkan Al-Quran. Dulu orang-orang Arab jahiliyah, mereka saling berwasiat, berpesan, jangan dengerin Al-Quran. Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang-orang kafir berkata, jangan dengarkan Al-Quran ini. Hiruk pikukkan kalian agar kalian bisa menang melawan mereka. Mereka mendatangkan pemusik, mereka mendatangkan tukang qasas, tukang cerita, agar memalingkan orang-orang jahiliyah, agar mereka tidak mendengarkan Al-Quran. Makanya ada ayat, wa minan nasi may yashari lahwal hadis liyudilla an sabilillah bighairi ilm. Di antara manusia ada yang membeli perkataan kosong, yaitu musik, untuk menyesatkan manusia, memalingkan manusia dari jalan Allah Azza wa Jalla. Dan inilah yang terjadi, ya ikhwan. Orang-orang kafir menyibukkan kita dengan ini. Dengan tontonan, dengan musik, dengan permainan. Yang membuat kita tidak lagi berselera mendengarkan Al-Quran. Padahal mendengarkan Al-Quran sarana turunnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kata Allah Jalla wa Ala, apabila dibacakan Al-Quran, maka ansitu, tenang, diam. Wastami'u, perhatikan dengan baik. Wa ansitu la'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara bentuk hajur Quran, ya ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum, adalah menghajar Quran adalah tidak mau membacanya. Tidak mau membacanya, padahal Al-Quran, padahal Allah Azza wa Jalla menyebutkan membaca Al-Quran adalah perniagaan yang tidak pernah merugi. Innal ladzina yatluna kitab Allah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Alkitab, yakni Al-Quran, mendirikan sholat, menginfakkan rezeki yang kami berikan kepada mereka, secara rahasia maupun terang-terangan, mereka berharap perniagaan yang tidak pernah rugi. Ini ayatul Qur'an, ini ayatnya para pembaca Al-Quran. Ya ikhwa a'azzani Allah wa iyyakum. Makanya Allah Ta'ala, Nabi SAW menyebutkan di antara pahala membaca Quran, kata Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Ini dalil yang sebesar seagung-agungnya dalil tentang keutamaan mempelajari Al-Quran, mempelajari bacaan Al-Quran. Sebaik-baik kalian, khairukum. Siapa di antara kalian terbaik? Yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Oleh karena hadirin jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, strategi besar orang kafir adalah menyibukkan kita agar kita jangan baca Al-Quran. Ledakan teknologi informasi hari ini membuat kita lebih sibuk membaca media sosial daripada Al-Quran. Padahal membaca Al-Quran, di antara keutamaannya, ya ikhwan, adalah derajatnya digolongkan bersama dengan malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun ma'as safaratil kiramil bararah. Dan orang-orang yang membaca Al-Quran dengan baik, maka dikelompokkan bersama malaikat yang mulia dan berbakti. Ya ikhwan a'azzani Allah wa iyyakum. Inilah hajrul Quran yang kata Ibnu Qayyim adalah meninggalkan membacanya. Kemudian di antara bentuk hajrul Quran, ya ikhwan a'azzani Allah wa iyyakum, meninggalkan tidak mempelajari dan merenungkan, mentadabburinya. Kitabun anzalnahu ilaik mubarakun liyadabbaru ayatih waliyatadzakkar ulul albab. Kata Allah Azza wa Jalla, inilah Alkitab, Al-Quran, diturunkan kepada wahai Muhammad, penuh berkah, liyadabbaru, agar ditadaburi, dipahami maknanya, dipelajari, diambil pelajarannya. Allah Tabaraka wa Ta'ala memberi jaminan kemudahan mempelajari Al-Quran.
Dalam surah Al-Qamar, Allah Ta'ala 4 kali mengulang ayat ini. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh benar-benar kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Adakah yang mau mengambil pelajaran? 4 kali Allah mengulang ayat ini sebagai jaminan bagi kita bahwa Al-Quran mudah untuk diambil pelajaran. Turjumanul Quran, sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma membagi Al-Quran dari sisi tafsir ada 4. Yang pertama, ayat yang hanya Allah Ta'ala yang tahu. Dan ini jumlahnya sedikit, yaitu alif lam mim, alif lam ra, ha mim, nun, yasin. Hanya Allah Ta'ala yang tahu. Yang kedua, hanya orang yang alim, ulama yang tahu, ulama-ulama rabbani yang tahu tentang makna dan tafsirnya. Dan ini tidak banyak. Ayat-ayat yang mutasyabihat. Ar-rasikhuna fil, hanya orang yang memiliki ilmu yang mendalam yang bisa memahami. Tapi ayat ini sungguh sedikit. Dan yang ketiga, orang-orang Arab tahu, yang bisa bahasa Arab tahu. Dan yang keempat, seluruh manusia ya bisa mengetahui makna. Dan yang ketiga dan keempat, kata Ibnu Abbas, inilah yang mendominasi Al-Quran. Ayatnya begitu mudah diambil pelajaran, begitu mudah dipahami, begitu mudah untuk dicerna, begitu mudah diambil pelajaran bagi kita. Fahal min muddakir, tapi sedikit yang mau mengambil pelajaran. Oleh karenanya hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, inilah nikmat yang besar dan agung. Yang dengannya Allah Ta'ala akan mengangkat derajat suatu kaum. Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu, inna hadzal Qur'an yarfa'u, innallaha la yarfa'u bihadzal Qur'an aqwaman wa yada'u bi akharin. Lihat di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Allah Ta'ala memberi kekuasaan kepada generasi terbaik ini, ikhwan. Melulantakkan kerajaan Persia, melulantakkan kerajaan Romawi, sampai ke Afrika Utara, sampai ke Uzbekistan, sampai ke arah Rusia kalau kita lihat. Berapa negara hari ini yang bisa karena Al-Quran ada di tangan mereka. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Salawatu rabbi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibadallah usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Di antara bentuk hajrul Quran ya ikhwan adalah meninggalkan, mengamalkan atau berhukum dengan Al-Quran. Inilah sebesar-besar tujuan Al-Quran diturunkan. Membacanya, mentadabburinya, mempelajarinya adalah wasilah untuk mengamalkannya. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, innama nuzzilal Qur'an liyu'mala bih. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan untuk diamalkan. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ditanya, bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlaknya Nabi adalah Al-Qur'an. Yakni akhlaknya Nabi adalah aplikasi Al-Quran di dalam kehidupan sehari. Itulah akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keseharian Nabi, kalau engkau ingin melihat bagaimana Al-Quran diterapkan, lihatlah akhlak dan keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata As-Sufyan, walakin ittakhadhan nasu qira'atahu amala. Tetapi apa yang terjadi kata beliau, orang-orang sekarang mencukupkan diri membacanya, sudah merasa diri beramal. Lalu di mana kita menerapkan muamalah fikih Al-Quran tentang jual beli, tentang utang piutang? Di mana kita mengamalkan Al-Quran tentang keluarga, tentang talak, tentang rujuk, tentang cerai, tentang warisan? Di mana kita Al-Quran dalam pensucian hati, tentang pengelolaan negara? Al-Quran kita hajar. Makanya Nabi SAW mengadu kepada Arab. Sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Oleh karena hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang baik, saya mengajak diri saya dan kita semua, mari ya ikhwan, kita kembali kepada Al-Quran, mencintainya. Kata sebagian sahabat, Khabbab bin Arad mengatakan, taqarrab ilallah mastata'ta, mendekatkanlah diri kepada Allah dengan sesuai dengan kemampuan kalian. Tapi ingat kata beliau, tidak ada taqarrub yang paling dicintai Allah kecuali dengan Al-Quran.
Barang siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya, maka lihatlah, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu, apakah dia mencintai Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, mari kita mulai menjadi bagian yang dicintai Allah Azza wa Jalla, bagian yang terbaik dengan menjadikan Al-Quran sebagai wirid harian kita, mempelajarinya, mentadabburinya, dan yang paling penting adalah tentu adalah mengamalkan nilai-nilai Al-Quran di dalam kehidupan kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ahli Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.